sok kailok nek diketokno gak tega nyawang. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari Mojokerto tentang penemuan tubuh telah hangus terbakar. Awalnya, tubuh ini pun disangka adalah seorang wanita. Namun ternyata barulah terungkap jika tubuh tersebut merupakan seorang pria. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah hutan kayu putih yang berada di sekitaran Dusun Manyarsari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Ada seorang petani bernama Partono berusia 58 tahun. Pagi jam 7 lebih 15 menit, dirinya pun sedang melakukan aktivitas bertani, yakni menanam benih jagung, yang berjarak hanya sekitar 3 meter dari jalan cor yang menghubungkan permukiman penduduk Manyarsari dengan jalur Mojokerto Gresik. Tanpa sengaja di tengah aktivitasnya, dia pun melihat ada asap yang membumbung tinggi, tandanya bekas pembakaran. Saat itu Partono pun mendekatinya dan ternyata itu adalah sosok tubuh yang sudah hangus terbakar. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Mojokerto pun segera datang ke lokasi untuk melakukan identifikasi, olah TKP, dan evakuasi. Ternyata saat polisi ke lokasi, api yang membakar tubuh itu pun masih menyala, walaupun sangat kecil. Terlihat jika wajahnya ditutupi oleh plastik yang meleleh akibat pembakaran. Tubuh korban pun tampak gosong menghitam, namun meskipun sebagian besar pakaiannya sudah hangus, polisi berhasil mengidentifikasi sisa bajunya yang bertuliskan polisi. Hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya identitas diri pada tubuh korban. Dan tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Teriak, wah, ono wong dibakar gitu. Nah, teman saya tuh bilang, paling boneka gitu. Saya pastikan nek boneka harusnya tuh habis. Itu menemukan itu Pak, di sekitar sini ada orang nggak sih Pak? Waktu itu enggak ada, cuma saya bekerja. Kayak misalkan ada orang-orang yang datang mencurigakan, tamu mungkin orang yang nggak biasa di Enggak, sini. wong itu pagi kok. Setelah tubuh korban dilakukan pembersihan, akhirnya terungkaplah jika sosok tubuh itu bukanlah wanita, melainkan seorang pria. Dan hasil pemeriksaan forensik pun menemukan adanya luka yang diduga korban dibunuh terlebih dahulu barulah dibakar. Lantaran adanya luka pada bagian paru-paru korban akibat tertusuk tulang yang patah. Dan bagian rahang sebelah kanan pun adanya luka. Bagian dagu ada luka akibat benda tumpul. Pada sisi lainnya, polisi pun sedang berupaya untuk mengungkap identitas dari korban. Sementara seorang wanita bernama Lailil Fitri berusia 28 tahun yang memiliki 2 orang anak bernama Revania Giska berusia 9 tahun dan Mesya Dwi Ambarsari berusia 7 tahun sangat terkejut dengan pemberitaan penemuan sosok tubuh yang beredar di sosial media, di mana wajah sang suami pun terpampang di sana dan korban itu adalah suaminya. Pada malam harinya, pihak kepolisian pun datang ke rumahnya meminta untuk datang ke rumah sakit dan mengenali korban secara langsung. Setibanya di rumah sakit, walaupun sang istri pun tidak bisa mengenali korban sepenuhnya, namun istrinya mengenali adanya gigi yang gingsul sebelah kiri. Dan untuk memastikan itu semua, dilakukanlah tes DNA. Hasilnya pun menunjukkan jika korban adalah Eko Yuswanto berusia 32 tahun, warga Dusun Temunggungan, RT 02, RW 05, Desa Kejagan, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Pecahlah tangisan keluarga. Ternyata benar korban adalah suaminya. Di mata keluarga, Eko pun dikenal sebagai pekerja keras. Dulu, Eko hanyalah buruh biasa. Lambat laun, Eko memutuskan untuk menjadi pengusaha rongsokan. Dari sanalah Eko menghidupi keluarganya. Tubuh korban Eko dikembalikan ke pihak keluarga untuk disemayamkan.
Kedatangannya disambut isak tangis keluarga dan orang yang mengenalnya. Peti berwarna coklat yang membawa tubuh Eko disambut oleh perguruan silat Setia Hati atau PSHT, di mana Eko merupakan warga PSHT. Keluarga meminta agar polisi segera menangkap pelaku pembunuhan dari Eko, di mana keluarga pun mengaku terakhir kalinya Eko pergi ke Mojosari untuk mengambil barang bekas. Eko pergi dengan mengendarai mobil pick-up miliknya serta membawa uang 4 juta rupiah yang akan digunakan untuk membeli barang rongsokan itu. Sisi lainnya, pihak kepolisian pun bergerak untuk melakukan penyelidikan dengan melacak mobil milik korban. Kasus pembunuhan ini pun mulai ada titik temu lewat kesaksian kunci dari Lailil Fitri, istri dari korban, di mana korban suaminya pernah bercerita ditawarkan oleh tetangga yang bernama Priyono alias Yoyo untuk membeli barang rongsokan dengan harga yang sangat murah. Korban pun pergi dari rumah seorang diri, namun korban mengatakan kepada sang istri jika Yoyo sudah menantinya di Simpang 4 Trowulan. Namun pada hari Minggu siangnya, Yoyo pun terlihat kembali lagi ke rumah. Sang istri pun sempat menanyakan keberadaan dari sang suami, dan Yoyo mengaku pada hari itu tidak jadi pergi bersama dengan korban. Dari sanalah polisi mulai menggali keterangan dan mencurigai jika Yoyo adalah orang terakhir bersama dengan korban. Pihak kepolisian mulai menggali keterangan dari Yoyo mengenai kronologi pertemuannya dengan korban. Di hadapan penyidik polisi, Yoyo tidak berkutik dan mengakui perbuatannya yang membuat statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tertangkapnya Yoyo sebagai pelaku pembunuhan, banyak tetangga sekitaran yang merasa terkejut lantaran tetangga mengetahui jika Yoyo dan korban sangat akrab, tidak ada permasalahan, dan Yoyo pun sangat aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Dari tertangkapnya Yoyo, Yoyo pun mulai buka suara. Ternyata pembunuhan itu pun tidak sendiri. Dia dibantu oleh rekannya yang bernama Danto Naryanto alias Yanto berusia 36 tahun. Pelaku Yoyo menunjukkan di mana kediaman dari Yanto. Setelah diintai dan dibuntuti oleh polisi, akhirnya polisi pun melakukan penangkapan. Dari penangkapan Yanto, polisi pun mendapatkan mobil milik korban. Hasil interogasi keduanya didapati jika pembunuhan ini pun sudah direncanakan. Menyusun untuk membunuh itu kapan sih, Pak? 1 bulanan. Jadi 1 bulan itu menyusun? Iya, menyusun. Bukan hanya waktu hari Minggu itu, bukan, enggak. 1 bulan sebelumnya. Lantaran Yoyo, tetangga dari korban, merasa sakit hati kepada istri korban, di mana istrinya pernah dimarahi lalu diludahi oleh istri korban. Yanto mau membantu Yoyo membunuh korban lantaran dijanjikan mobil pickup milik korban akan diberikan kepadanya. Rencana itu pun dimatangkan saat Yoyo memberitahu jika korban mau diajak keluar olehnya. Si istri korban habis dapat uang, habis totalan, lihat ke rumah saya itu, waktu ada saya, bilangnya itu, oh anaknya bang, saya nyapu halaman rumah depan, itu istri saya diludahin pakai ria. Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, korban bertemu dengan kedua pelaku di Cafe Mojonian, di mana ketiganya pun sempat minum miras bersama. Setelah minum, ketiganya pun menuju ke rumah orang tua dari Yanto yang berada di Kenantenan Gang 2, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Dan itu pun sudah direncanakan tempat tersebut untuk mengeksekusi korban. Rumah itu tidak jauh dari lokasi awal mereka minum. Dan di rumah itu pun mereka kembali lagi membeli miras lalu minum bersama. Di saat korban sudah tidak sadarkan diri dan tidur-tiduran di atas kasur, saat itulah kedua pelaku membekap wajah korban dengan bantal lalu memukuli korban dengan membabi buta hingga 7 tulang rusuknya pun patah. Bahkan kepala korban pun dipukul dengan marmer yang membuat korban kehilangan nyawanya. Melihat korban yang sudah tidak bernyawa, korban pun sempat dibiarkan tergeletak di atas kasur. Lalu keduanya pun mencari drum untuk memasukkan tubuh korban. Namun lantaran tidak cukup, akhirnya menggunakan kusen jendela, mereka menaikkan tubuh korban ke atas mobil milik korban, lalu membawanya ke lokasi pembakaran, dan di sanalah kedua pelaku pun membakar tubuh korban. Hingga tubuh korban pun ditemukan, lalu kasus pun terungkap.
Kedua pelaku terjerat dengan pembunuhan berencana dan persidangan kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Mojokerto. Ratusan warga dari PSHT mendatangi Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menuntut pelaku dijatuhi vonis mati. Jaksa menuntut keduanya agar mendapatkan vonis mati. Pada tanggal 4 November 2019, hakim menjatuhi vonis kepada Priyono otak pembunuhan dengan pidana mati, dan sementara Yanto alias Danto divonis 20 tahun penjara. Suka aneh deh, siapa yang salah, siapa yang menjadi korban. Tetapi kalau melihat kesaksian dari tetangga, jika hubungan keluarga antara korban dan pelaku ini baik-baik saja, bisa jadi ini hanyalah rekayasa dari pelaku, dasarnya ingin menguasai harta korban saja. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan pun diberikan kesabaran dan ketabahan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?